Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat Bapak Ibu. Semoga hajatnya segera terkabul. Baiklah, Mimin akan membagikan soal-soal CATP 3K. Silahkan disimak baik-baik. Soal nomor 1. Ketika menyelesaikan tugas Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Namun, menurut Anda hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda akan A. Membawa pekerjaan tersebut ke rumah. B. Meminta rekan kerja Anda untuk membantu menyelesaikan di kantor. C. Menyelesaikan pekerjaan dimanapun. D. Menyelesaikan pekerjaan di rumah namun dikatakan di kantor. E. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. Jawaban untuk soal nomor 1 yaitu E. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. Soal nomor 2. Anda mendengar bahwa rekan Anda menerima sebuah amplop berisi uang saat bekerja. Sebagai rekan kerjanya, Anda akan A. Menyuruhnya untuk mengembalikan. B. Mengancam melaporkannya kepada atasan jika tidak membaginya. C. Meminta bagian. D. Menyuruhnya untuk tetap menyimpannya. E. Menyuruhnya untuk menyumbangkan saja. Jawaban untuk soal nomor 2 yaitu A. Menyuruhnya untuk mengembalikan. Soal nomor 3. Saat Anda berkunjung ke kantor klien, Anda mendapatkan uang dari klien sebagai pengganti uang lelah yang sudah menjadi budaya di tempat klien Anda untuk diberikan kepada para tamunya. Apa yang akan Anda lakukan? Tanda tanya. A. Mengapresiasinya tetapi tidak menerimanya. B. Menerimanya karena kalau ditolak saya merasa tidak enak. C. Menerimanya namun untuk disumbangkan lagi. D. Menolak karena hal tersebut budaya yang buruk. E. Menolak karena itu termasuk gratifikasi. Jawabannya adalah E. Menolak karena itu termasuk gratifikasi. Soal nomor 4. Atasan Anda suka membanding-bandingkan kinerja Anda dengan rekan kerja Anda. Menurut Anda A. Menerima saja apa yang diucapkan atasan tersebut. B. Bertanya kepada rekan bagaimana meningkatkan kinerja. C. Meminta ke atasan untuk menyamakan beban kerja Anda dan rekan. D. Meminta rekan kerja Anda menurunkan kinerjanya. E. Meminta kepada atasan agar berhenti membanding-bandingkan. Jawaban yang tepat yaitu B. Bertanya kepada rekan bagaimana meningkatkan kinerja. Soal nomor 5. Rekan kerja Anda mendapat predikat sebagai pekerja yang paling ramah di kantor Anda. Maka Anda A. Mencibirnya karena mungkin hal tersebut hanya modusnya saja. B. Berusaha agar tahun depan Anda juga mendapatkan predikat yang sama. C. Menyukai keramahannya dan sepakat bahwa ia memang orang yang pantas. D. Antisipasi kepadanya karena terlalu berlebihan. E. Mengucapkan selamat kepadanya. Jawabannya adalah antara B dan C. Yang paling tepat C. Menyukai keramahannya dan sepakat bahwa ia memang orang yang pantas. Soal nomor 6. Atasan Anda menetapkan deadline tugas pada tanggal 27 ini. Maka A. Saya akan menyelesaikan sesuai perintah yaitu tanggal 27. B. Kalau tugas menumpuk saya meminta tambahan waktu 1 hari saja. C. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Saya meminta tolong rekan kerja agar tidak terlambat. E. Saya berusaha menegosiasikan waktu deadline kepada atasan agar tidak memberatkan. Jawabannya adalah C. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26.
jika memungkinkan. Soal nomor 7. Anda mengetahui kantor Anda sedang melakukan penilaian untuk mencari pegawai teladan. Maka Anda A. memperbaiki kinerja Anda, B. bertingkah sebaik-baiknya kepada tim penilai, C. mengabaikan hal tersebut, D. bersikap ramah dengan tim penilainya, E. bersikap biasa saja karena Anda bukan orang yang munafik. Jawabannya adalah E. bersikap biasa saja karena Anda bukan orang yang munafik. Soal nomor 8. Suatu hari Anda didatangi oleh seorang bapak-bapak yang sudah tua yang meminta Anda untuk menjelaskan materi yang Anda berikan kemarin. Apa yang akan Anda lakukan? A. menjelaskan secara perlahan kepada bapak tersebut. B. memintanya untuk datang lain hari karena Anda sedang sibuk. C. meminta tolong rekan kerja untuk membantu Anda menjelaskan kepada bapak itu. D. menyuruhnya menunggu karena Anda sedang sibuk. E. menjelaskan sebentar saja kepadanya. Jawaban yang paling tepat A. menjelaskan secara perlahan kepada bapak tersebut. Soal nomor 9. Ketika ada karyawan yang usianya lebih muda dari Anda dan pangkatnya lebih rendah dari Anda berjalan memasuki ruangan, apa yang akan Anda lakukan? A. mengabaikannya saja. B. melihatnya sebentar saja lalu Anda memalingkan wajah. C. pura-pura bermain handphone. D. tersenyum kepadanya. E. biasa saja karena saya memang begitu kepada semua orang. Jawabannya yang paling tepat yaitu D. tersenyum kepadanya. Soal nomor 10. Ketika seorang klien datang ke kantor Anda, maka A. menyuruhnya menunggu sebentar karena Anda lagi sibuk. B. menyapanya sebentar lalu memintanya untuk menunggu karena Anda masih banyak pekerjaan. C. membiarkannya menunggu sampai pekerjaan Anda selesai lalu Anda menemuinya. D. segera menemuinya dan menyapanya dengan hangat. E. meminta penerima tamu untuk memberikannya minuman dahulu sembari dia menunggu Anda. Jawaban yang paling tepat yaitu D. segera menemuinya dan menyapanya dengan hangat. Soal nomor 11. Saat presentasi kelompok, anggota yang harusnya jadi pembicara nggak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. menyemangati anggota tim yang lain. C. kesal kepadanya. D. lapor ke dosen dan minta arahan. E. dirapatin sama anggota kelompok. Jawaban yang paling tepat yaitu A. menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Soal nomor 12. Sebagai pemimpin, pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah A. yang sevisi dengan saya saja. B. yang memiliki latar belakang berbeda. C. tergantung kepada pendapat atasan. D. yang mau bergabung saja. E. yang dekat dengan saya saja. Jawaban untuk soal nomor 12 yang tepat B. yang memiliki latar belakang berbeda. Soal nomor 13. Dalam suatu kerja tim, Dylan ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Dylan tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan. Yang Anda lakukan? A. mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Dylan. B. mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Dylan. C.
C. Bersama-sama dengan teman tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Dilan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Dilan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyemangati dan membantu Dilan agar pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu. Soal nomor 14. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. E. Mengeluarkannya dari tim. Jawabannya yang paling tepat yaitu A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. Soal nomor 15. Bekerja bagi saya adalah A. Tantangan. B. Menafkahi keluarga. C. Ibadah. D. Kewajiban individu. E. Mengisi waktu. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah C. Ibadah. Soal nomor 16. Ketika dosen memberi tugas berupa kerja kelompok dengan adik tingkat yang belum saya kenal, saya sebaiknya A. Mengusulkan pada dosen untuk mengelompokkan sesuai angkatannya saja agar lebih mudah. B. Mengerjakan tugas kelompok dengan semangat karena banyak adik tingkat yang cantik. C. Meminta pindah ke kelompok yang sudah saya kenal. D. Berkenalan dengan seluruh anggota kelompok agar dapat bekerja sama. E. Membiarkan anggota kelompok lain mengerjakan karena saya tidak kenal anggota kelompok. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Berkenalan dengan seluruh anggota kelompok agar dapat bekerja sama. Soal nomor 17. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah tradisi. Melihat dari jawaban yang paling tepat adalah C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Soal nomor 18. Sebuah perusahaan memberi syarat bahwa karyawan baru untuk tidak menikah dulu selama mengikuti pendidikan. Kebetulan Anda baru menikah, tetapi istri Anda tidak tinggal satu kota dengan Anda. A. Tetap melamar pekerjaan di perusahaan tersebut karena istri saya ada di kota lain. B. Memprotes syarat tersebut agar tidak dicantumkan. C. Tidak akan melamar di perusahaan tersebut. D. Sebenarnya dengan menikah justru saya tenang dalam bekerja. E. Akan melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Akan melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Soal nomor 19. Dalam kehidupan sehari-hari, saya adalah seorang yang
A. Saya senang menceritakan masalah saya kepada orang lain. B. Saya merasa sungkan menceritakan masalah saya pada orang lain. C. Saya menyimpan masalah saya sendiri. D. Saya senang mendengarkan curhatan orang lain. E. Karena takut merepotkan orang lain, biasanya saya lebih suka menyibukkan diri. Jawabannya yang paling tepat D. Saya senang mendengarkan curhatan orang lain. Soal nomor 20. Betty, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Betty, yang akan saya lakukan adalah titik-titik. A. Bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. B. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. D. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Jawabannya adalah E. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Soal nomor 21. Ketika Anda bekerja dengan seorang rekan yang suka mengatur dan menyuruh saja, maka Anda A. merasa kesal sendiri, B. meratapi kenapa Anda harus bekerja bersama dengan dia, C. meminta atasan Anda untuk menggantinya, D. membincangkan kepadanya bahwa Anda berdua tidak cocok bekerja sama, E. memintanya untuk tidak terlalu mengatur dan menyuruh. Jawaban yang paling tepat adalah E. memintanya untuk tidak terlalu mengatur dan menyuruh. Soal nomor 22. Bila di kantor Anda terjadi kebakaran sehingga terjadi kepanikan luar biasa, maka yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Segera memanggil pemadam kebakaran. B. Melaporkan pada petugas gedung untuk menyelamatkan semua orang. C. Meminta semua tenang. D. Menjalankan prosedur penyelamatan diri sehingga mengajak yang lain untuk keluar melalui tangga darurat. E. Mematikan aliran listrik dan tidak menggunakan lift untuk meninggalkan gedung. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Menjalankan prosedur penyelamatan diri sehingga mengajak yang lain untuk keluar melalui tangga darurat. Soal nomor 23. Saya dikenal oleh rekan-rekan sekantor saya sebagai orang yang A. mudah panik, B. mudah emosi, C. murah senyum, D. suka melucu, E. cenderung pendiam. Jawaban yang tepat yaitu C. murah senyum. Soal nomor 24. Salah satu dari kelompok kerja saya sering tidak serius dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat penting. Saya selaku ketua kelompok seharusnya A. menegurnya untuk dapat lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya, B. memberikannya surat peringatan, jika masih tidak mengindahkan maka saya laporkan kepada atasan, C. mengambil alih tugasnya lalu membaginya kepada teman yang lain, D. tidak mau ambil pusing, E. mengeluarkannya dari kelompok. Jawaban yang paling tepat yaitu B. memberikannya surat peringatan. Jika masih tidak mengindahkan maka saya laporkan kepada atasan. Soal nomor 25. Anda sedang menyelesaikan pekerjaan Anda saat kantor hampir tutup, maka Anda akan titik-titik. A. menunda menyelesaikan pekerjaan tersebut, B. ikut rekan Anda yang mulai mengemasi barang-barangnya,
C. Tetap berada di kantor hingga pekerjaan tersebut selesai jika ada uang lembur. D. Tetap berada di kantor hingga pekerjaan tersebut selesai walau tanpa uang lembur. E. Membawa pekerjaan tersebut ke rumah saja. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tetap berada di kantor hingga pekerjaan tersebut selesai walau tanpa uang lembur. Soal nomor 26. Jarak dari rumah ke tempat kerja 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, selama kendaraan umum melakukan mogok aksi, dalam kejadian itu A. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. B. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. C. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. D. Saya tetap menunggu siapa tahu seseorang yang akan memberi tumpangan. E. Saya berusaha menyetop kendaraan. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Soal nomor 27. Apa yang akan Anda lakukan bila terjadi bencana alam di wilayah Anda? A. Saya akan menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana alam tersebut. B. Saya akan menyumbangkan sebagian gaji saya karena saya pun membutuhkan biaya hidup untuk diri saya. C. Saya mengajak rekan-rekan di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam. D. Saya laporkan kepada atasan di kantor agar menyalurkan sumbangan. E. Saya percaya pengelolaan sumbangan bagi korban seperti itu akan diatur oleh pemerintah. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Saya mengajak rekan-rekan di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam. Soal nomor 28. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Soal nomor 29. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas tersebut ada pada saya. Ditambah lagi dengan adanya deadline. Sikap saya A. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah-marah. B. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja. Yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. C. Hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi. D. Mengkonsumsi obat suplemen untuk mendongkrak tenaga saya dalam menyelesaikan semua tugas. E. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. Jawaban yang paling tepat tentunya yaitu E. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. Soal nomor 30. Setiap hari kerja saya selalu datang paling pagi dibanding teman-teman lainnya. Yang saya lakukan adalah A. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. B. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. C. Masuk ruangan dan membuat rencana kerja. D. Santai di luar gedung untuk menikmati udara pagi. E. Masuk ke ruangan dan membaca koran. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Masuk ruangan dan membuat rencana kerja.
Soal nomor 31. Ketika teman kantor sedang membicarakan satu teman yang bermasalah, saya akan A. Membicarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik. B. Mengajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu. C. Meyakinkan teman-teman akan perlunya dilakukan suatu tindakan. D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. E. Menyetujui saja apa yang menjadi keputusan. Jawaban yang paling tepat nomor 31 yaitu D. Mengajukan usulan alternatif tindakan yang tepat. Nomor 32. Atasan yang saya sukai adalah yang titik-titik. A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan. B. Suka menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan. D. Tidak terlalu membantu bawahan menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya. E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan dikerjakan. Jawabannya adalah B. Yang paling tepat yaitu B. Suka menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. Soal nomor 33. Ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup Anda, biasanya Anda akan A. Menghitung kancing baju Anda. B. Meminta orang tua untuk memilihkan. C. Meminta pendapat rekan-rekan Anda. D. Meminta petunjuk kepada Tuhan. E. Mengundinya saja. Jawaban yang paling tepat tentunya D. Meminta petunjuk kepada Tuhan. Soal nomor 34. Anda sedang telepon dengan kekasih Anda. Tiba-tiba ada orang menanyakan arah jalan kepada Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Jika sedang berbicara dengan kekasih, Anda tidak menghiraukan orang lain. B. Menjawab pertanyaan orang tersebut sambil telepon dengan kekasih Anda. C. Mengucilkan volume telepon dan menyimak pertanyaan orang tersebut. D. Membiarkan orang tersebut bertanya kepada orang lain. E. Segera menutup telepon dan menjawab pertanyaan orang tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Segera menutup telepon dan menjawab pertanyaan orang tersebut. Soal nomor 35. Pendapat atau opini dalam musyawarah yang baik menurut Anda ialah A. Opini yang berisikan sisi positif. B. Opini yang menguntungkan kepentingan segelintir orang. C. Opini yang singkat, jelas, dan padat. D. Opini yang menunjukkan secara jelas ekspresi emosional terhadap pernyataan yang dilontarkan. E. Opini yang berisikan hal yang kritik yang membangun untuk kepentingan bersama. Jawaban yang paling tepat yaitu tentunya E. Opini yang berisikan hal yang kritik yang membangun untuk kepentingan bersama. Soal nomor 36. Di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban, sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut, maka tindakanmu A. Menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban. B. Menerimanya dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan memuji. C. Menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. D. Menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Jawabannya adalah E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Soal nomor 37.
Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi ia uang lalu menyuruh pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. E. Membiarkan saja. Jawabannya adalah B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Soal nomor 38. Ada selembar uang yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Yang Anda lakukan adalah A. Mengambilnya dan memberikan kepada yang butuh. B. Mengambilnya dan memberikan ke kotak amal. C. Mengambilnya dan dibawa pulang. D. Melewatinya begitu saja. E. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Jawaban yang paling tepat yaitu E. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Soal nomor 39. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu: A. Diam saja, bukan urusan saya. B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. Memberikan permen. D. Mengajak ngobrol dan menemani tamu merokok. E. Minta maaf bila satpam terkesan kurang sopan kemudian menawarkan minum. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Soal nomor 40. Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal teman Anda sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda: A. Diam saja karena tidak urusan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. C. Menenangkan ibu itu. D. Balik memarahi ibu itu. Jawaban yang tepat adalah B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. Demikianlah tadi contoh soal seleksi P3K komponen manajerial. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat membantu Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan semoga hajat Bapak Ibu segera terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.